Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, orang tua murid Nur Hidayah, SMA IT Nur Hidayah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan rezeki lancar. Bertemu lagi di podcast Parent Talk bersama Komite SMA IT Nur Hidayah. Dan seperti biasa bersama saya Bu Ayu yang akan memandu acara ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sesuatu yang penting untuk anak-anak kita. Dan ini karena setelah Lebaran, anak-anak kan punya uang saku ya sekarang. Dan tentu kita punya ini ya, kita tahu gitu anak-anak bagaimana nih mengatur uang mereka setelah Lebaran gitu. Juga kegiatan-kegiatan mereka di libur Lebaran kemarin seperti apa. Kita akan membahas tentang jiwa entrepreneur yang ada di anak. Kita akan melihat bagaimana anak-anak ini, anak-anak kita gitu ya, apakah mereka punya jiwa entrepreneur itu, atau kita ingin melatih mereka dengan hal-hal atau kegiatan seperti apa sehingga anak-anak kita ini bisa memiliki jiwa entrepreneur yang harapannya nanti bisa sebagai bekal untuk kehidupan mereka. Karena ternyata penting ya, jiwa entrepreneur itu dimiliki oleh anak-anak kita karena itu juga mengasah jiwa tanggung jawab, berani mengambil resiko, kemandirian untuk bekal-bekal mereka di masa yang akan datang. Dan hari ini saya menghadirkan narasumber yang insya Allah pas banget untuk kita ngobrol-ngobrol tentang hal ini. Beliau adalah salah satu anggota komite SMA IT juga. Beliau bendahara kita. Ada Ibu Widya Astuti di sini. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam. Sehat semua ya keluarga. Alhamdulillah. Ini sengaja nih setelah Lebaran saya menghadirkan Bu Widi di sini. Ya, jadi beliau aktivitasnya selain sebagai ibu rumah tangga, juga sekarang beliau diamanahi menjadi anggota dewan di DPRD Kota Surakarta. Dan tidak hanya itu, aktivitas beliau sehari-hari juga memiliki beberapa bisnis, mengurusi beberapa bisnis ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema itu, bagaimana nih nanti kita melihat jiwa entrepreneur di anak-anak kita seperti apa dan mengarahkannya atau memberi bekal nilai-nilai entrepreneur itu ke anak tuh kayak seperti apa gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol itu Bu Widi. Mungkin pertanyaan pertama dulu nih Bu Widi. Aktivitasnya dulu deh. Karena mungkin sibuk banget ya Ramadan ini. Bahkan tadi malam tuh chat-chatan Bu Widi rapat di kantor dewan sampai jam 11 malam nih. Wah, luar biasa katanya. Kesibukan apa nih Bu Widi akhir-akhir ini? Terima kasih Bu Ayu sebelumnya. Sekian Ramadan ini ya. Iya. Ini masih biasa aktivitas di kantor ya. Terus kemudian juga alhamdulillah karena kami usahanya di bidang makanan. Yang Ramadan ini banyak beredar gitu ya maksudnya. Jadi ya alhamdulillah meningkat untuk yang Masya Allah, catering gitu. Berlipat nih karena Ramadan ya. Amin alhamdulillah. Itu ya sibuk itu intinya itu, dan ngisi buka puasa berarti. Resesnya kapan Widi? Mulai hari ini sampai 3 hari ke depan. Wah, Masya Allah, luar biasa Widi. Ya. Widi, jadi Bu Widi ini kan ada 2 ya, putranya yang ada di SMA IT Nur Hidayah 1, Mas Faiz ya. 2 kelas. Oh, ini 2 semua. Oh, iya, dikira yang 1 masih SMP. Oh, sudah SMA semua. Iya, kelas 10 dan kelas 12. Oh, dikira saya yang 1 masih di SMP IT. Oh, sudah 2. Kelas 10. Malah Bu Widi. Jadi yang saya ingat Faiz itu menjadi brand dulu berawal dari snack ya Bu Widi. Bisnis awal Bu Widi ya, snack kotak gitu, beredar di mana-mana. Bahkan saya juga dapat gitu ya. Kemudian setelah itu sekian tahun dan alhamdulillah
ada catering flamboyan yang semakin di mana-mana gitu ya. Nah, ini Bu Widi, saya mau nanya tentang anak-anak nih Bu Widi. Antara Mas Faiz sama Mas Farhan, ini dari dua anak ini, kalau panjenengan lihat gitu ya, mana yang lebih exciting gitu ya untuk ikut terlibat di usaha-usahanya Bu Widi? Kan sebenarnya usaha Bu Widi banyak ya, maksudnya tidak hanya 1-2, bahkan nggak tahu nih kalau saya lihat ada berapa kayak gitu. Cuma gimana excitingnya mereka, siapa yang lebih exciting, terus kemudian apa yang mereka lakukan gitu, tolong diceritain Bu Widi. Dari dua anak ganteng ini kayak apa Bu Widi? Sebelumnya tentang ini ya, catering kami. Jadi kami mulai itu dari catering makan siang anak-anak, lunchbox gitu. Oh, lunchbox. Kemudian karena apa istilahnya, memerlukan yang lainnya, kemudian snack box, kemudian nasi. Jadi snack box itu malah nasi setelahnya ya. Jadi awalnya rutin ya, gitu. Kita ada penawaran dibuka di sebuah lembaga. Ada proyek gitu. Makan siang gratis gak nih berarti? Enggak ya. itu enggak, kita enggak ya mengajukan juga. Terus kemudian ya kita mulai dari satu usaha dulu ya, sampai mungkin sekarang berapa kita ini dulu fokus di satu dulu. Kemudian lanjut ke tentang anak-anak ya, yang awal seperti itu aja. Kemudian kalau anak-anak kadang kita nggak bisa melihat saat ini ya, kan mereka tumbuh terus dan karakternya juga berbeda. Mungkin ada yang cenderung ekspresif, ada yang tidak gitu. Jadi yang kalau yang cenderung ekspresif, yang apa ya aktivitasnya apa ya, kelihatan tertarikannya gitu, memang Farhan gitu ya. Jadi Farhan. Ya misalnya apa ya, kayak ngikuti karena lingkungan ya, misalnya ke ayahnya misalnya sensitif rasa gitu. Terus dia jadi jurinya ternyata, jadi pencicipnya. Iya, keren. Terus kemudian juga pas waktu liburan ikut apa gitu, lebih memang kayaknya lebih cepat dia gitu. Tapi kan tidak bisa kita lihat begitu juga karena karakternya berbeda ya gitu. Dan itu saya kira masih mereka berkembang terus. Dan juga tidak hanya dari lingkungan di rumah, di lingkungan kalau cerita atau dari kita lihat di lingkungan sekolah pun banyak kegiatan-kegiatan yang mengarah ke situ gitu ya. Jadi dibentuknya juga dari dua arah ya, masih dari luar sekolah, dalam rumah dan juga dari luar begitu. Iya, kayak kalau kita lihat di sekolah kan kegiatan entrepreneur itu dari dulu pas mungkin anak-anak SD ya, ada market day itu ya. Dari TK malah market day itu ada dari TK. Iya, saya baru ingat. Market day itu yang nyiapin orang tuanya, terus ini apa yang beli makanan orang tuanya, nentuin orang tuanya, nanti yang menghitung uang juga orang tuanya, nanti anak-anak yang tinggal menjual gitu ya. Tapi memang kegiatan jual beli itu anak-anak nih ya, kalau saya lihat Bu Widi, itu bukan skill yang sepele loh Bu Widi. Nggak semua anak kan punya keberanian untuk menawarkan barang ke temennya gitu ya Bu Widi. Bagaimana kalimat yang dia susun untuk persuasif, merayu temennya biar beli gitu-gitu kan, itu mental sendiri kan ya Bu Widi. Nah, Farhan, Faiz, mana yang punya keberanian itu? so ini nggak Bu Widi. Karena dulu anak saya juga, kalau anak yang pertama itu sukanya buku aja, baca buku, nggak suka yang, karena kami juga kegiatan pekerjaannya juga jual beli tau Bu Widi. Dulu anak saya yang kedua Melati itu jualan jus di pentas apa gitu Bu, di kegiatan di sekolah di SD, 1 termos bener gitu, terus dia asik menghitung uangnya, dipamerin ke abinya, abi ini uang hasil ini kerjaku gitu-gitu. Jadi ternyata beda ya Bu di sak pabrik. Ternyata dua karakter yang berbeda. Bukan berarti satu jelek satu bagus ya, tapi kecenderungannya aja gitu. Mana Bu Widi, Farhan atau Faiz yang misalnya skill ini yang ini aja, yang kelihatan aja ya, misalnya nawarin apa, jual beli apa, misalnya bikin mainan apa terus dijual ke temannya gitu, ada nggak mereka tentang cerita-cerita kayak gitu? Kalau secara pribadi enggak ada ya. Jadi mereka mungkin bersama temennya atau pas tugas sekolah gitu. Terus kalau menawarkan, mengajak membeli dan sebagainya itu Farhan tetap ini karena dia sketok berarti ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang lain tuh memang
karakter anaknya ya mungkin ekspresif, lebih lebih terbuka gitu, mungkin yang satunya pendiam, cenderung pendiam gitu. Jadi kalau misalnya dari atau juga kadang kebetulan juga mungkin timnya teman-teman kelompok itu juga berbeda. Jadi misalnya berarti menentukan juga. Saya Faiz itu pernah jualan gitu. Pokoknya habis ndak ngitung uangnya gitu. Pernah kejadian mungkin pernah ada yang alami gitu. Terus kemudian kalau Farhan itu kan maksudnya berbeda ya, mungkin harganya segini juga segini begitu. Terus juga misalnya kayak kemarin itu sama teman-temannya mengadakan bagi takjil gitu kan, menawarkan ini kan juga dia ya begitu, lebih kegiatan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, menawarkan itu memang lebih ke Farhan gitu. Itu jadi ya tapi sekali lagi itu kan sampai ini bisa kayak sekarang pemilihan sekolah dan sebagainya pun tetap Faiz pun ada dia kecenderungan pengen mandiri, pengen bisnis begitu, ada begitu ya. Tapi karena darahnya ya, darah pebisnis. Kalau ini Bu Widi, pola kan kadang ya, pola asuh kita itu juga sedikit banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua kita dulu. Nah ini saya pengen ngulik sedikit nih. Dulu Bu Widi latar belakang pola asuhnya kayak apa sih Bu Widi, ceritanya kok bisa sekarang nih, jadi setahu saya Bu Widi itu ulet banget gitu loh, punya bisnis yang banyak, kemudian kalaupun ini gagal coba ini gitu-gitu kan pasti hal-hal seperti itu ada yang mungkin datang begitu saja, tapi juga mungkin ada faktor pola asuh dari orang tua dan sebagainya. Bisa diceritain Bu Widi dulu seperti apa orang tua Bu Widi dalam pola asuh mengajarkan Bu Widi gitu. Jadi kalau saya memang keluarga ini Bapak Ibu itu keluarga ASN. Jadi maksudnya dan tipenya itu tidak yang mengajari bisnis dan sebagainya, bahkan misalnya melarang gitu ya. Maksudnya nanti misalnya fokus belajar dulu, nanti malah tidak fokus dan sebagainya, belajarnya takut mengganggu dan sebagainya gitu. Tetapi memang di lingkungan baik bapak atau ibu itu saudara-saudaranya hampir semuanya pebisnis gitu. Jadi mungkin itu enggak, saya juga sempat bertanya ya, kok saya jadi suka seperti ini begitu, dari mana? Terus saya sempat ya bule-bule atau saudara-saudara dari bapak, bude dari bapak ataupun ibu memang sebagian besar itu berkecimpung di bisnis gitu ya, dan alhamdulillah mereka sukses gitu. Terus kemudian dari situ akhirnya saya maksudnya waktu mulai kuliah mencoba buat makanan kecil dititipkan dan sebagainya gitu, terus ya keterusan sampai sekarang. Iya, itulah biasa ya. Jadi memang apa yang kita lihat di sekitar kita kan itu kan jadi inspirasi juga kayak gitu. Karena kalau saya juga ngelihat anak-anak nih kalau di SMA kemarin saya lihat anak-anak itu kan juga ada kayak market day gitu ya. Terus bahkan sekarang tuh juga ada kayak kantin yang anak-anak terlibat ini ada yang jual, meskipun nggak semua ya, untuk makanan istilahnya bazar atau apa seperti itu. Mereka kan dituntut untuk misalnya paling tidak ya menentukan mau jualan apa, itu kan juga butuh kreativitas, inovasi kayak gitu ya. Kemudian bagaimana anak-anak ini dilatih untuk mengambil resiko gitu ya. Terus bagaimana misalnya kalau makanan atau jualan yang lain itu nggak laku, itu kan juga modal dulu apa segala macam, itu kan melatih anak-anak untuk mengambil resiko gitu ya Bu Widi. Terus kemudian ketika misalnya dihadapkan pada, pernah nggak juga ini Bu Widi mengalami ada barang yang sudah ready terus ternyata kok di pasaran tidak terlalu laku gitu ya. Nah itu kan tapi barang kan harus muter Bu Widi ya, harus harus terjual gitu ya. Nah anak-anak kan juga diajarkan seperti itu, kemudian istilahnya mengajarkan problem solving kan ya. Apa yang harus dilakukan piye ya iki kok bagaimana agar barang ini laku kayak gitu. Nah, Bu Widi pernah nggak ngalami seperti itu? Terus kemudian apa nih yang Bu Widi lakukan? Dan
sempat nggak anak-anak tuh ngelihat apa yang dilakukan Bu Widi? Kan kadang apa yang dilihat anak-anak itu jadi inspirasi mereka gitu ya. Oh berarti kalau nanti ada kondisi seperti ini, aku harus begini. Nah kayak gitu, contoh-contoh seperti itu ada nggak Bu Widi? Atau kalau Bu Widi sih, kalau saya tahu misalnya ada makanan yang masih banyak dikasih ke orang ya. Setahu saya Bu Widi itu dermawannya luar biasa. Gimana Bu Widi cerita? Kalau kami catering itu kan berdasarkan pesanan ya. Oh jadi iya, insya Allah nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu sisa gitu. Berarti bikinnya lebih banyak itu bukan dalam rangka sisa, tapi memang bikin banyak untuk dibagi-bagi berarti ya Widi. Insya Allah begitu. Jadi kalau sampai kadang memang begitu saya belum gitu. Iya. Yang hal-hal khusus hal ini, tapi mungkin saat sharing atau mereka sendiri kadang mungkin melihat tapi tidak diungkapkan begitu ketika saat kita mungkin saya diskusi atau ada masalah apa misalnya dengan ayahnya dan sebagainya, mungkin mereka dengar dan sebagainya, itu kan mungkin dari situ. Tapi kalau misalnya mengajak ini mikir ke situ, hendak ya baru hal-hal sederhana lah, misalnya kalau liburan mereka ikut pernah kita mau atau bisa ini ya, misalnya jaga toko, terus kemudian waktu kita kan misalnya ada barang dijual, terus ketika mereka ngambil gitu kan, bukan ngambil tetapi harus bayar dan sebagainya gitu kan. Ada aturan itu ya. Oh memang iya. Hal-hal begitu kan. Ya itu salah manajemen satu, ya, manajemen keuangan juga. Iya, tapi untuk yang kayak lebih mendalam barang ada permasalahan khusus gitu, kita belum. Terus ya atau mungkin kadang kita mungkin kalau ini sharing marketingnya bagaimana lewat mungkin medsos dan sebagainya, itu dia melihat ya, terus atau komentar apa gitu. Terus kemudian kalau stok ya kalau perjalanan bisnis kita memang ada beberapa usaha ya yang memang ada yang harus misalnya barang yang ternyata di luar harapan ternyata tidak, atau ini tidak diminati dan sebagainya. Ya kita memang salah satu yang sekarang itu perjalanan waktu itu terus berputar cepat dan memang keinginan konsumen itu berubah terus gitu, dan itu memang kita harus siap beradaptasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada stok menumpuk itu ya sambil ini diselesaikan, tapi juga fokus ke yang lain, inovasi yang lainnya gitu ya. Terus kita pun pernah mengalami seperti ini, walaupun ini lama tapi tetap kita upayakan, dan memang juga akhirnya habis bagaimanapun gitu ya. Tetapi tetap juga kita coba atau terobosan baru untuk lebih mengembangkan mana yang misalnya cepat dan sebagainya, cepat pemasarannya dan sebagainya begitu. Iya, artinya memang kondisi-kondisi dinamika seperti itu anak-anak kan mungkin akhirnya akan melihat ya, meskipun kita nggak akan tahu dia menggunakan itu kapan kayak gitu ya. Jadi tapi suatu hari kelak di masa yang akan datang gitu ya, mereka akan punya referensi paling nggak ya Bu Widi ya, ketika misalnya menghadapi permasalahan apa, kondisi tertentu yang menyebabkan dia harus berpikir gimana ya ini caranya gitu ya. Mungkin anak-anak akan istilahnya terinspirasi gitu ya, apa yang dia lihat gitu ya di keluarganya atau di keluarga besarnya, di ayah ibunya kayak gitu ya. Jadi sama kayak cerita ada ketika perang ya Rasulullah itu kan konsep parit itu ya, itu kan jadi itu pendapat seorang anak ya. Jadi yang membuat istilahnya parit-parit itu kan dulu di orang tua di desanya kayak gitu ya, di tempat dia tinggal membuat parit-parit seperti itu. Jadi konsep-konsep itu yang mungkin tidak anak ini tidak langsung pikirannya dia sendiri gitu ya, tapi apa yang dia lihat sebelumnya kayak gitu kan ya Bu Widi. Baik Bu Widi. Terus Bu Widi, kalau misalnya Mas Farhan atau Mas Faiz gitu ya, ya memang kan anak-anak punya keinginan sendiri, punya minat dan bakat yang berbeda, meskipun itu juga akhirnya berbeda sama orang tuanya kayak gitu ya. Misalnya tentang dalam hal memilih pekerjaan kayak gitu ya. Dan misalnya anak-anak nih berbeda banget gitu ya dengan apa yang selama ini sudah dijalani orang tua kayak gitu. Pernah nggak anak-anak mengungkapkan itu? Terus kemudian hal-hal apa yang Widi dan suami ya Pak Bo lakukan gitu tentang untuk support juga untuk ke mereka?
Kalau kami memang cenderung alami, walaupun dari awal misalnya mengarahkan, terus juga mengajak mereka untuk mempersiapkan, misalnya selepas lulus SMA mau kuliah di mana atau nanti mau misalnya ingin berprofesi sebagai apa gitu, sebenarnya sudah jauh hari diskusi dan sebagainya. Tapi dia kan ya Mbak Yu juga pernah cerita, yaitu mereka berkembang terus dengan lingkungan luar dan sebagainya. Kemudian yang mereka ceritakan, yang mereka harapkan dulu ternyata berbeda dengan sekarang, dan awalnya melihat orang tua gitu, kemudian lihat teman-temannya ya Bu. Terus bahkan tuh kadang sampai saya tuh begini loh, kemarin milih-milih sendiri daripada sudah sangat mengarah gitu ya, tiba-tiba di akhirnya itu kok berubah total begitu. Tapi ya gimana lagi, asal yang penting kan mereka maksudnya bertanggung jawab ya dengan pilihannya itu, dengan apa, serius menjalaninya gitu. Ya apa mungkin seperti itu aja sih. Jadi tidak full support pokoknya. Ya tidak terlalu, walaupun kita mengarahkan atau berharap, tapi tidak sampai menyetir harus begini harus ini, tapi bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap pilihannya gitu, apapun itu gitu. Iya sih. Saya juga sependapat dengan hari itu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan anak pertama nih Bu Widi. Mas Faiz nih, nggak tahu ya Pak Widi ya, kok saya tuh semua yang terjadi di anak pertama itu kan pengalaman pertama ya. Jadi tuh deg-degannya tuh ada kayak gitu ya, apapun gitu ya, mulai dari mungkin dari kecil ya, lahiran mereka, awal masuk sekolah ya nggak sih. Kemudian dan kebetulan sama nih anak kita pertama laki-laki, kalau Bu Widi laki-laki semua ya. Nah itu proses khitan aja kan itu deg-degan ya kita waktu pertama. Anak kedua kan santai-santai ya Bu Widi ya. Nah hal-hal pertama yang terjadi di anak pertama ini kan, ini pengalaman pertama kita juga, belajar kita juga gitu ya. Nah dan kadang bandingkan, Mas. Saya dulu tidak begitu. Nah itu Bu Widi, ceritain Bu Widi tentang Mas Farhan Bu Widi. Hal-hal apa yang menjadi pembelajaran yang wow banget, atau pernah ada cerita apa nih Bu Widi untuk Mas Farhan ya, terutama pembelajaran apa nih, cerita apa yang wow banget tentang, karena itu membelajarkan kita ya, apapun lah segala hal, atau ini di proses-proses terakhir pemilihan jurusan kelas 12 kan ya. Iya, kelas itu kan juga kita deg-degan ya, karena nggak tahu, saya punya anak perempuan dan laki-laki itu kayak beda gitu ya, ekspektasi kita terhadap anak laki-laki itu kayak, Mas kamu bukan menuntut ya, tapi tanggung jawab seorang laki-laki itu kan lebih dan sebagainya, itu kayak nggak tahu Bu Widi, ceritain dong pengalamannya. Karena ini juga buat saya belajar juga ini. Anak pertama ya. Jadi ini saat ini sedang seperti itu. Jadi maksudnya saya juga adaptasi, melihat perubahan-perubahan dia dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian tadi yang awalnya arahnya begini kok tiba-tiba berbeda arah. Terus kemudian juga tapi kita sharing terus, maksudnya mengingatkan tadi tanggung jawab dia sebagai pemimpin, sebagai anak laki-laki itu terus kita diskusikan gitu ya. Dan memang itu tadi ya, saya tuh masih ini jadi kalau tiba-tiba muncul atau kadang kita gojekan juga, atau obrolan dengan ayahnya gitu ya. Dulu kita misalnya saat itu begini begitu ya, terus harapan kita tuh mungkin kadang-kadang terbawa pola kita dulu, harusnya misalnya lebih begini gitu. Tapi kan juga dia punya lingkungan yang berbeda, punya era yang berbeda gitu, dan juga punya karakter yang berbeda, yang tadi kalau saya anak pertama itu memang dia cenderung tadi yang beda secara ekspresif apapun itu cool ya. Ungkap tidak terlalu mengungkapkannya dengan kata-kata gitu. Jadi ketika kita tanya apa juga dia akan menjawabnya sepatah dua patah kata. Berarti gitu. benar kata orang-orang, lelaki tidak bercerita Bu ini. Iya. Terus juga misalnya kalau ini adiknya itu lebih ini ya, lebih bercerita, misalnya habis acara apa dengan siapa, terus juga pertemanannya di misalnya ini aja buka bersama di mana gitu, berbeda-beda ya, bahkan sampai
ini, tapi juga karena mungkin masih baru lulus ya, itu masih beberapa kegiatan sama teman-teman SMP itu dia ini dan apa menyampaikan berbeda dengan kakaknya yang menengah gitu, tahu-tahu ngilang, tahu-tahu itu gitu ya. Jadi ya kita apa, tapi yang penting ada ini ya, tetap kita komunikasi gitu ya. Luar biasa. Jadi memang kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan biar mereka berkembang, karena ini masih panjang perjalanan. Meskipun ketika ada keputusan-keputusan penting, kita juga harus tahu apa yang mereka putuskan gitu ya, Widi. Iya, dan kita terus mengingatkan terus lah ini tentang ini tanggung jawab dia gitu. Oke, baik Widi, untuk penutup di kesempatan kali ini, Widi mungkin bisa sharing ke orang tua ya, tips-tips gitu ya. Misalnya gimana nih biar kita bisa membekali minimal ya Widi, nggak harus memang anak-anak harus berbisnis, itu tidak harus, tapi jiwa-jiwa entrepreneur kita harus tetap kita harus membekali mereka dengan itu. Bagaimana mereka bisa bertanggung jawab, bisa mengambil resiko, memiliki etika komunikasi yang baik, kemudian problem solving inovatif yang itu ada di jiwa-jiwa entrepreneur. Meskipun nanti apapun pekerjaan mereka itu kan juga nanti akan hubungannya dengan sebenarnya ya kasarnya jual beli gitu ya, artinya tapi agar anak-anak nih tetap tumbuh rasa nilai-nilai itu tetap ada gitu Bu Widi, buat sharing buat orang tua yang ada di rumah, tips-tips sedikit aja dari Bu Widi, sehingga nanti kita itu bisa membekali anak. Intinya kan tugas utama kita itu ya Bu Widi, membekali anak agar nanti ketika kelak mereka sudah dewasa, mereka sudah harus memiliki tanggung jawab, mereka punya mental yang lumayan kuat, sehingga mereka nanti bekal-bekal yang kita sudah berikan selama tahap pengasuhan kita ini Widi bisa mereka pakai gitu ya. Siapa tahu malah nanti juga anak-anak bisa tidak hanya mencari kesempatan, tapi justru malah menciptakan kesempatan gitu ya Bu Widi, dengan jiwa-jiwa entrepreneur ini. Semoga Bu Widi tips-tips ringan kecil aja yang semoga bisa bermanfaat nih untuk orang tua semua. Baik Mbak Ayu, ini sebagai closing ya. Jadi kita sebagai orang tua memang berharap itu tadi yang tentang jiwa bisnis mereka, dan itu adalah bentuk soft skill yang harus dimiliki begitu ya. Dan kalau saya dulu mengawalinya pribadi itu salah satunya kan itu adalah salah satu profesi Rasulullah gitu ya. Jadi kita istilahnya mengikuti sunnah Rasul, itu adalah sesuatu yang ibadah dan juga mungkin hobi, juga mungkin ada keuntungannya gitu ya, yang kita bisa bermanfaat ke lingkungan yang luas begitu ya. Ya mungkin kita libatkan anak-anak dengan kegiatan kita yang berhubungan dengan kewirausahaan, walaupun hal-hal yang sederhana. Kemudian juga kalau di sekolah, di lingkungan luar akan banyak berinteraksi dengan model-model begitu ya, kita tanamkan gitu ya. Mungkin kalau tadi misalnya waktu kecil jual beli pokoknya barang laku, kemudian ndak gagas untung atau ndak, itu kita arahkan begitu ya. Jadi kita komunikasi ya, dan itu saya cenderung alami kalau saya ya apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan, kemudian kita bingkai, kita arahkan, kita komunikasi terus, kita motivasi untuk mereka mengambil pelajaran dari kegiatan-kegiatan mereka begitu ya. Itu terus kemudian ya sambil berdoa, dan juga itu tadi ya, dan itu kadang kita terkaget-kaget ya, maksudnya kita nggak pernah mengatakan secara khusus gitu ya. Saya cerita kemarin habis tahu-tahu pulang dari mana, dari bagi takjil bersama temennya, terus iuran 75.000 gitu, walaupun mungkin tidak begitu banyak gitu, tapi itu kita nggak pernah ngajarin secara khusus gitu, tetapi ternyata dengan teman-temannya sudah berpikir itu pribadi ya, tidak ada maksudnya tidak ada pendampingan ustadz dan sebagainya gitu teman-temannya ini. Dan saya senang ya misalnya kalau mereka secara pribadi muncul hal-hal begitu, berarti
ada tadi apa yang diajarkan ustadzah, apa yang ini lihat di lingkungan dan sebagainya, bisa mereka berinisiatif untuk mengembangkannya sebagai pengalaman real gitu ya. Itu barangkali diantaranya. Dan juga berdoa terus lah pokoknya untuk yang terbaik. Senjata ibu-ibu nih, senjata kita ya Bu Widi ya, berdoa untuk anak-anak kita ya Bu Widi ya. Oke Bu Widi, baik. Jadi begitu Bapak Ibu, Widi ya, obrolan kita hari ini semoga bermanfaat. Ini saya dapat insight banyak juga nih dari Bu Widi ya, tentang bagaimana sebenarnya secara alami aja kita membersamai mereka tumbuh sambil memasukkan nilai dikit-dikit gitu ya, tapi tidak memaksakan misalnya umur sekian harus sekian apa segala macam, sesuai perkembangan mereka aja ya Bu Widi. Dan itu kadang ini kok sesuai, maksudnya itu kan teori yang dibuat itu kan juga mungkin berdasarkan pengalaman para orang tua. Jadi kadang kita ndak menyontek, tapi terus ketika kita membaca kok ternyata pas ya, mungkin usia-usia segini tahap-tahap dia bagaimana begitu. Gitu. Baik Widi, mungkin itu, terima kasih banget. Ini sama-sama. Jangan bisa datang di sini itu sebuah kehormatan buat saya karena waktunya yang saya juga kehormatan bertemu dengan Bu Ayu. Luar biasa. Dari padatnya acara saya bisa nyulik Bu Widi di sini. Alhamdulillah, dan senang banget hari ini bisa sharing bersama kita. Baik Bapak Ibu, hari ini luar biasa ilmu yang saya dapat, semoga juga berguna untuk Bapak Ibu semua, bermanfaat. Dan jika ada tema-tema yang ingin dibahas bisa ditulis di kolom komentar. Jadi kita bisa nanti mendatangkan narasumbernya nanti biasanya orang tua murid. Kita punya banyak orang tua murid yang luar biasa. Nanti kita akan mendatangkan gitu ya orang tua murid dengan background yang berbeda sesuai tema yang akan kita bahas gitu Widi. Mungkin itu hari ini podcast kita, semoga bisa memberikan inspirasi, dan yang paling penting adalah kita berdoa bersama untuk anak-anak kita dan membekali ya, sehingga bekal-bekal soft skill dan sebagainya yang kita ajarkan dan kita contohkan ya, mungkin kalau ngajarin kayak terlalu ini banget ya Widi, kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari bisa kelak dipakai untuk anak-anak, untuk masa depan mereka. Ya, amin, amin. Dan jika video podcast ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian di share ke orang tua yang lain. Tidak harus orang tua SMA IT Nur Hidayah Bu Widi, karena ilmu ini insya Allah relate dengan kita semua orang tua yang memiliki anak yang semakin lama semakin tumbuh besar, dan untuk bekal masa depan mereka. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.